Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Quran Hadis hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang kandungan Quran Surat Al-Bayyinah. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan 4. Maka minggu ini kita akan mulai membahas dari ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Yang pertama kita akan baca dulu ayat ke-5 dari Surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW datang membawa agama yang lurus dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya menyembah kepadanya. Namun faktanya, mereka malah berselisih satu sama lain dan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Seperti yang sudah diterangkan minggu lalu, mereka yang dimaksud adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Selanjutnya ayat ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maksudnya adalah, pada ayat ini Allah menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab Allah dan Rasul-Nya. Kelak pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Selanjutnya pada ayat ke-7, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan terdapat kitab-kitab Allah yang berharga, adil, lagi lurus, yaitu Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah juga berkata bahwa ketika orang-orang selama hidup di dunia dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan termasuk ke dalam golongan makhluk yang sebaik-baiknya. Dan ketika kita beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan menurut beberapa ulama, bahwa manusia yang beriman dan beramal soleh lebih utama dari malaikat. Nah, pada ayat ke-8, ayat terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, pada ayat ke-8 ini Allah menjelaskan bahwa
Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di sisi Allah adalah kelak mereka akan mendapatkan surga Aden, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi ketika seseorang itu beramal soleh dan beriman, dia akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak mau menyembah kepada Allah, mereka yang ingkar, mereka sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya. Nah, itu adalah tadi kandungan dari surat Al-Bayyinah dari ayat per ayat. Pelajaran dari surat Al-Bayyinah yang bisa kita terima adalah orang-orang ahli kitab diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, serta diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk agama Islam. Ketika Nabi Muhammad datang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi, di dalam kitab-kitab ahli kitab dan orang-orang yang saat itu tidak mau menyembah Allah, di dalam agama-agama sebelumnya, sudah tertulis bahwa akan datang Nabi terakhir. Nah, ketika ternyata datang Nabi terakhir, mereka ingkar, mereka tidak mau mengikuti agama Islam, tidak mau mengikuti agama yang lurus. Agama yang lurus dan diridhai Allah adalah agama Islam yang berdiri di atas tauhid, serta mengajarkan sholat, zakat, serta meninggalkan agama-agama selain Islam. Orang-orang yang beriman dan masuk Islam serta menjalankan ajarannya pada hari kiamat nanti akan mendapatkan sebaik-baik balasan, yaitu keridhaan Allah dan kekal di surga. Keutamaan takut kepada Allah yaitu dapat membawa seseorang untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, baik berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Jadi ketika kita takut kepada Allah, takut Allah murka kepada kita, insya Allah itu bisa menumbuhkan ketaatan kita pada Allah, menumbuhkan keimanan kita kepada Allah, sehingga tercermin pada keyakinan kita, perkataan maupun perbuatan kita. Kita akan lebih hati-hati supaya Allah tidak murka kepada kita, supaya kita bisa tergolong sebagai sebaik-baik makhluk. Nah, demikian adalah kandungan dari Quran Surat Al-Bayyinah. Jika sudah selesai menyaksikan video ini, silakan like video ini, kemudian screenshot video yang sudah kalian like, kirim melalui WhatsApp ke nomor pribadi Bunda. Seperti itu. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, atau bisa juga dibaca lagi modulnya supaya anak-anak lebih paham lagi, anak-anak bisa lebih memahami tentang kandungan Quran Surat Al-Bayyinah. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.